Perkenalkan, nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 203020064, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas sosiologi review buku ke-11 dengan judul buku Masalah Kontemporer dalam Sosiologi Perkotaan yang ditulis oleh Nancy Klein-Rizky. Masalah kontemporer dalam sosiologi perkotaan. For to City Drop Dead adalah tajuk utama di Daily News New York sehari setelah pidato Presiden Gerald Ford tahun 1975 yang menolak membantu kota yang hampir bangkrut itu dengan jaminan pinjaman. Meskipun masalah sosial dan ekonominya sangat parah, New York tidak sendirian dalam keadaan yang menyedihkan. Kota-kota di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya mulai menghadapi masalah besar pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh perubahan ekonomi di seluruh dunia. Dalam volume ini, kami mengeksplorasi perubahan global yang sedang berlangsung ini, dampaknya terhadap kota, dan tanggapan oleh pembuat kebijakan. Bacaan dalam buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang mengeksplorasi pendekatan utama ke kota. Yang pertama, perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologis kita tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma semut yang dominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia, bagian-bagian kota. Menurut teori, diatur dalam pola yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentris penggunaan lahan lainnya. Perubahan pola penggunaan lahan atau lokasi permukiman dianggap didorong oleh persaingan memperebutkan ruang di mana kelompok yang dapat menawar lebih banyak untuk ruang dapat memperoleh lokasi yang lebih baik. Namun, pada 1970-an, masalah perkotaan baru dan realitas baru mendorong para peneliti untuk mempertanyakan keberlanjutan manfaat ekologi manusia sebagai alat penelitian. Yang kedua, kemunculan ekonomi politik. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiolog Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan untuk audiens yang berbahasa Inggris. Sosiolog Prancis mencoba memahami hubungan antara pasar, real estate, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lain adalah karya ahli geografi dan sosiolog Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Yang berikut, gender dan penelitian. Sosiolog perkotaan secara tradisional melihat kota melalui lensa ras, etnis, dan kelas sosial. Sampai tahun 1980-an, mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjalani kehidupan yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda. Mereka fokus pada isu-isu seperti kebutuhan perumahan, lokasi kerja, transportasi, kesempatan rekreasi, pekerjaan rumah tangga tanpa upah, dan keterlibatan masyarakat. Peneliti mulai membahas cara perencana kota, membuat asumsi tentang komposisi rumah tangga yang layak, menyusun jalur transportasi yang mengutamakan pola kerja laki-laki, dan mendorong pemisahan rumah dari sekolah, toko, dan kebutuhan sehari-harinya. Sebagai contoh, kontribusi Depon Spanyol dalam volume ini membahas perpotongan 3 variabel, gender, ruang, dan status. Postmodernisme dan teori perkotaan. Ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkatan, dari yang konkret hingga abstrak. Pada 1980-an, gaya eklektik ini sebagian besar menggantikan gaya modernis dari kota kaca dan baca sederhana. Alih-alih melihat kota sebagai situs objektif,
Banyak penulis postmodern menekankan berbagai pengalaman individu di kota dan sudut pandang berbeda yang dimiliki orang tentang kehidupan dan peristiwa perkotaan. Simbol dari penonton postmodern kota adalah flaneur atau kereta dorong. Seseorang yang dengan santai mengamati orang lain, menikmati pengalaman yang dialami orang lain, tetapi tidak terlibat langsung dengan orang lain sebagai bagian dari kelompok sosial mereka. Globalisasi dan dampaknya pada kota. Meskipun negara-negara di dunia telah diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi, setidaknya selama 4 abad, peningkatan terkini dalam transportasi dan teknologi komunikasi telah meningkatkan dan mempercepat laju integrasi global. Penurunan kerajaan kolonial dan disintegrasi ekonomi komunis yang lebih baru telah berkontribusi pada penyatuan pasar global tunggal untuk barang, jasa, dan tenaga kerja. Seperti disebutkan di atas, globalisasi ekonomi adalah salah satu perkembangan utama yang mempengaruhi kota-kota dalam 3 dekade terakhir. Teknologi transportasi dan komunikasi modern telah memungkinkan perusahaan untuk mengkoordinasikan proses manufaktur yang berlangsung di beberapa lokasi di negara yang berbeda. Jalur perakitan global ini telah menurunkan upah manufaktur dan memindahkan pekerjaan manufaktur keluar dari negara-negara industri. Globalisasi telah menciptakan lingkungan yang korporat baru yang membutuhkan koordinasi proses perencanaan dan produksi yang tersebar secara geografis. Paradoksali, karena perusahaan dan subkontraknya telah tersebar secara geografis, fungsi yang mengontrol proses produksi telah terpusat di kota-kota besar. Fungsi kontrol ini termasuk kantor pusat perusahaan, bank besar, dan layanan keuangan, dan layanan korporat tingkat lanjut lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan global. Dalam masyarakat ini, industrialisasi juga mengarah pada urbanisasi yang semakin pesat, karena penduduk pedesaan yang tidak dapat lagi menghidupi diri sendiri di tanah bermigrasi ke kota, memberi tekanan pada perumahan dan layanan. Globalisasi ekonomi juga mendorong imigrasi karena uang, ide, dan barang lebih bebas untuk bergerak di seluruh dunia. Begitu pula orang-orang di negara miskin pindah dari darat ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk alasan yang sama, orang-orang berpindah dari kota yang kurang industri ke negara-negara yang lebih maju di semua wilayah di dunia. Perubahan ekonomi perkotaan. Sejak tahun 1975, restrukturisasi ekonomi ditambah dengan globalisasi yang intensif telah memberikan pengaruh yang besar pada jenis pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya. Karena pekerjaan industri telah menurun, pekerjaan telah tumbuh di industri seperti teknologi komputer, layanan medis, layanan perusahaan, perhotelan, dan pariwisata. Pekerjaan ini cenderung bergaji sangat tinggi atau sangat rendah. Kelas menengah yang proporsi populasi yang kaya atau miskin telah meningkat. Salah satu konsekuensi yang terlihat adalah jumlah tunawisma miskin di kota terus meningkat karena penurunan pendapatan, terganggunya layanan sosial, dan meningkatnya biaya perumahan. Sebagai tanggapan terhadap perubahan ekonomi perkotaan, banyak kota telah mengadopsi strategi pembangunan ekonomi untuk menarik dan mempertahankan lapangan kerja. Campuran tipikal strategi untuk sebuah kota akan mencakup kombinasi mendukung industri baru, memperkuat industri yang sudah ada, dan menarik industri seluler. Pilihan kebijakan publik. Jelas bahwa tren 50 tahun terakhir subur urbanisasi, globalisasi, dan transformasi ekonomi memiliki dampak yang besar pada kota. Seperti yang kita lihat sebelumnya, salah satu tanggapan kebijaksanaan adalah membangun kembali kota untuk memfasilitas perubahan dari ekonomi industri ke ekonomi jasa. Bagian ini akan mengkaji beberapa pilihan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kemiskinan, terkonsentrasi di antara kelompok minoritas ras, meningkatkan pemisahan antara yang kaya dan yang miskin, dan hubungan antar kota dan pinggiran kota.
Yang pertama di sini, kemiskinan yang terkonsentrasi. Ketika pinggiran kota tumbuh dan bisnis pindah keluar kota, beberapa lingkungan perkotaan ditinggalkan dengan sedikit atau tanpa sumber daya ekonomi. Daerah yang paling terpukul adalah lingkungan dalam kota yang menggabungkan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sejumlah besar penduduk ras minoritas, terutama di Afrika Amerika. Gangguan ekonomi yang meluas dan migrasi penduduk kelas menengah Afrika Amerika ke lingkungan yang lebih baik telah digabungkan untuk menciptakan area kemiskinan terkonsentrasi di sebagian besar kota besar. Para peneliti telah mencari penyebab kemiskinan yang terkonsentrasi, menyelidiki apakah tingkat pengangguran yang tinggi di daerah-daerah tersebut adalah hasil dari ketidaksesuaian antara pekerjaan yang tersedia dan keterampilan penduduk. Beberapa kebijakan telah diusulkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terkonsentrasi. Salah satu strateginya adalah memberi penduduk di lingkungan miskin tertinggi kesempatan ekonomi dan pendidikan yang lebih baik dengan membantu mereka pindah ke lingkungan tetangga yang lebih baik. Yang kedua, pemisahan kelas sosial dan hubungan perkotaan pinggiran kota. Kita telah melihat bahwa Amerika Serikat mengalami peningkatan polarisasi menjadi kelas-kelas sosial yang berbeda. Yang kaya dan yang miskin menjadi lebih banyak seiring dengan menyusutnya kelas menengah. Selain polarisasi pendekatan ini, masyarakat dengan berbeda kelas sosial semakin terbagi secara spesial ke dalam komunitas pemukiman yang berbeda. Pemisahan ini terjadi tidak hanya di dalam kota, tetapi lebih signifikan di seluruh wilayah metropolitan yang semakin terfragmentasi dan tersebar secara geografis. Sampai tahun 1970-an, lingkungan kota membawa penduduk kaya, miskin, dan kelas menengah ke dalam kedekatan yang wajar satu sama lain. Tetapi sejak saat itu trennya mengarah ke kota-kota pinggiran kota yang homogen dengan kelas dan komunitas yang terjaga keamanannya untuk rumah tangga terkaya. Akibatnya, anak-anak zaman sekarang cenderung tidak memiliki kontak dengan anak-anak dari kelas sosial lain di tempat bermain atau di sekolah daripada anak-anak pada tahun 1970-an. Baik, terima kasih. Itu saja hasil review buku 11 dari saya. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih.